Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Hal Indonesia. Kasus COVID-19 yang terus meningkat berdampak pada menipisnya kapasitas tempat tidur di rumah sakit dan tempat isolasi yang disediakan oleh pemerintah hampir penuh. Untuk itu pasien tanpa gejala atau dengan gejala ringan dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Kasus COVID-19 terus meningkat selama beberapa pekan terakhir. Peningkatan kasus ini mengakibatkan bed occupancy rate atau ketersediaan tempat tidur perawatan di rumah sakit, wisma atlet, dan tempat isolasi bagi pasien COVID-19 yang disediakan oleh pemerintah hampir penuh. Di tengah ancaman penuhnya tempat perawatan bagi pasien COVID-19, menjalani isolasi mandiri di rumah menjadi salah satu solusinya. Isolasi mandiri sangat disarankan bagi pasien positif COVID-19 dengan status gejala ringan dan tanpa gejala. Mereka yang melakukan isolasi mandiri harus menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dengan memakan makanan yang bergizi dan mengonsumsi vitamin serta melakukan olahraga ringan. Namun dalam proses penyembuhan, pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri diminta tetap melapor ke puskesmas setempat agar kondisinya bisa selalu dipantau oleh petugas medis. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut bagaimana cara melakukan isolasi mandiri yang aman bagi pasien COVID-19 tanpa gejala atau yang bergejala ringan, kita akan berbincang bersama Dr. Retno Widastuti selaku dokter spesialis paru RSPAD Gatot Subroto. Selamat pagi, Dok, apa kabar? Selamat pagi Mbak Dika, Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Mbak Dika dan semua Baik, tugas amin, sehat. amin. Kita harus sehat terus, Dok. Dok, ini Iya, kasus makin tinggi dan bila seseorang terkonfirmasi COVID-19, sebenarnya apa pertimbangannya ya, untuk memutuskan apakah bisa melakukan isolasi mandiri di rumah? ya. Satu, pasti kalau kita bilang sakit dia harus terkonfirmasi. Mhm. Jadi swab positif, baik PCR maupun antigen. Nah, kalau dia swabnya PCR positif, tergantung juga dia ada gejala tanpa gejala yang dulu kita bilang OTG itu pasti bisa isolasi mandiri. Mhm. Atau ada gejala ringan, tetapi yang tidak gejala ringan jadi yang tidak membahayakan saluran infeksi di saluran nafas. Kan kalau COVID sebetulnya 80% adalah ringan. Hanya 20% yang derajatnya sedang sampai berat atau kritis. Jadi sebetulnya lebih banyak yang bisa isolasi mandiri. Jadi kalau misalnya hanya gejalanya sakit kepala, Mhm. misalnya mual yang ringan, Mhm. ataupun demam saja, nyeri otot, atau misalnya nyeri tenggorok, nah itu masih bisa. Tetapi kalau sudah mulai sesak nafas, misalnya frekuensi nafas lebih dari 24 kali, atau kita lihat bahwa ada saat ini banyak hampir semua orang ya saat ini pembelian atau oximeter, jadi alat Mhm. yang untuk mengukur kadar saturasi oksigen di jari itu udah banyak yang punya. Nah, Mhm. selama saturasi oksigen di atas 93 itu masih aman untuk isolasi mandiri. Atau misalnya dia udah ke dokter, ronsen parunya normal, nah itu Mhm. insya Allah aman. Baik, jadi memang ada gejala-gejala tertentu ya, yang kita Iya, lihat ini kategorinya ringan, kategorinya masih bisa diisolasi di rumah. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat iya. yang OTG ataupun yang gejala ringan, apa saja sih yang harus dipersiapkan saat mereka harus isolasi mandiri di rumah, Dok? Iya, satu yang pasti ruangan ya, harus ada ruangan yang bisa penderita COVID tersebut sendiri, namanya isolasi ya. Mhm. Jadi harusnya idealnya satu ruangan satu orang. Oke. Kemudian ruangan itu juga idealnya punya ventilasi yang baik, bisa untuk memasukkan cahaya matahari ataupun sirkulasi udara. Mhm. Kemudian ada yang bisa memantau. Biasanya kalau sudah sakit kan terdaftar ke fasilitas kesehatan terdekat dari rumah, apakah puskesmas atau fasilitas kesehatan yang lain ya. Jadi ada petugas yang bisa memantau atau orang tersebut bisa melaporkan kondisi hariannya. Kemudian juga eh, pasien punya tadi bisa mengukur suhu ya,
misalnya mengukur suhu bisa 2 atau 3 kali sehari, misal pagi dan malam atau pagi siang malam. Kemudian juga tadi punya alat ukur saturasi oksigen, namanya oximeter, itu juga mengukur kadar saturasi oksigen 2-3 kali sehari. Kemudian juga kalau misalnya dia tinggal satu rumah dengan orang lain, ya ada keluarga yang lain, memang hati-hati kalau ada lansia atau anak bayi. Jadi kalau sampai sebaiknya hindari kontak dengan keluarga lain, ataupun kalau terpaksa harus kontak, harus menggunakan masker baik si penderita maupun keluarga, ya. Kemudian jaraknya lebih dari 1 meter. Hindari makan bersama, ya. Karena kalau makan kan pasti buka masker. Nah, pada saat buka masker itulah kemungkinan ada droplet atau penyebaran dari virus. Kemudian juga memang sebaiknya misalnya bisa olahraga ringan, ya 3-5 kali dalam 1 minggu. Kemudian juga berjemur, ya berjemur sekitar 15 hari. Ada yang mengatakan idealnya sih pukul 9 sampai 10, tetapi masih bisa ditolerir sampai pukul 13. Ya. Kemudian juga tadi pakai masker, ya. Kalau saya menganjurkan kalau sudah sebaiknya sih pakai masker walaupun si pasien, supaya dia tidak menyebarkan virusnya ke sekitarnya juga kan. Kalau dia menyebarkan virusnya ke sekitar, nanti kepegang lagi, masuk lagi. Dan juga maskernya harus diganti tiap 4 jam. Cukup dengan menggunakan masker bedah, ya. Kemudian rajin mencuci tangan, kamarnya harus dibersihkan minimal 1 kali sehari. Kemudian ideal misal handle pintu atau yang sekitar sering terpegang dibersihkan dengan desinfektan. Kemudian tadi juga kalau misalnya punya masker bedah, pakai masker kain juga boleh. Tetapi masker kainnya juga harus diganti. Yang 4 jam dicuci, sebelum dicuci direndam dengan sabun, karena sebetulnya virus ini dindingnya itu dari lemak yang berminyak, jadi mudah sekali rusak dengan sabun. Jadi tadi pakaian ataupun masker kain direndam dengan deterjen, baru dicuci. Kemudian juga rajin mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kalau misal pakai alkohol, memang bagusnya kalau itu 70% atau cairan desinfektan yang dijual untuk umum. Kemudian juga harus makan yang bergizi dan baik. Baik, Selain Dok. itu jangan lupa berdoa supaya jiwanya juga sehat. Betul, itu dia yang penting ya, Dok. Dok, Ya. ini kalau kita lihat masih banyak mungkin karena kesulitan juga tempat isolasi, biaya juga dan penuhnya juga yang disediakan pemerintah harus isolasi di rumah. Mungkin ada keluarga yang mengurus secara tidak langsung, paling tidak habis makannya atau pakaiannya. Bolehkah ini, Dok? Boleh. Jadi biasanya kalau ideal ya, jadi kalau kasih makannya dari luar aja, dari luar pintu misalnya ya, nanti pasiennya yang ambil. Kemudian kalau dia bisa, lebih bagus misalnya mencuci alat bekas makannya sendiri. Nah, tadi kalau tidak ya harus jadi lebih baik misalnya tidak ditumpuk dengan alat makan yang lain, keluarga yang lain, ya. Jadi dicuci terpisah, karena tadi virusnya mudah sebetulnya rusak dengan sabun. Kemudian kalau pakaian kotor ataupun misalnya spray tempat tidurnya, itu kalau diganti dimasukkan dalam kantong plastik diikat erat. Begitu juga sampah-sampah yang timbul ya selama isolasi mandiri, sebaiknya diikat dengan plastik, diikat erat supaya virusnya juga nggak menyebar. Karena sebetulnya kan virus ini kalau dia nggak ketemu inang, dia akan mati sendiri gitu loh. Dia akan berkembang biak jika masuk ke inang, yaitu manusia. Oke, kita masih akan melanjutkan lagi perbincangan, Dok. Masih banyak yang ingin ditanyakan pastinya oleh pemirsa di rumah juga. Tapi kita harus jeda dulu, Dok. Nanti kita lanjut lagi setelah jeda berikut. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.